Saya bagian benderanya yang menstart dan memfinishkan. Presiden Joko Widodo meresmikan sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang akan digunakan untuk balapan kelas dunia World Superbike pekan depan. Ini harus support karena ini kelasnya juga bisa membawa nama Indonesia ke tingkat internasional atau mendunia ya. Diselenggarakan yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Kita pernah hampir memiliki jagoan di Formula One ketika itu, Rio Haryanto. Kemudian kita punya Sean Glyle yang baru saja kemarin menduduki peringkat kedua. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Hanya bendera Indonesia dan lagu kebangsaan itu dinyanyikan di sebuah negara ketika kita menduduki juara. Ya, kalau menurut saya, pertama saya bangga banget ya sebagai bangsa, rakyat, dan juga sebagai atlet terutama adanya sirkuit internasional ini. Presiden Jokowi akhirnya jadi ngegas motornya di Mandalika Circuit. Sebelumnya sekitar Oktober, motor hijau tersebut sebenarnya sudah sampai di Mandalika. Cuma karena padatnya acara yang dihadiri Presiden, rencana jajal aspal Mandalika batal digelar. Tapi pagi tadi dari Jakarta, Presiden memang langsung datang ke sirkuit. Jadi secara persiapan nampaknya lebih matang dan menjadi prioritas utama untuk meresmikan sirkuit ini. Sebagai pendukung Jokowi, saya senang sekali dengan peresmian ini karena jelas Mandalika ini sudah rampung dan bisa menggelar event internasional. Rasanya tenang karena sudah dijamin tidak mangkrak. Hehehe. Selain itu, sirkuit Mandalika ini juga sudah diteken kontrak selama 10 tahun untuk menggelar WSBK dan MotoGP. Jadi setidaknya sampai 10 tahun yang akan datang, ajang balap internasional akan digelar di Mandalika. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini adalah sebuah upaya untuk mencatatkan sejarah dan kesan pada seluruh masyarakat Indonesia, setidaknya hingga 10 tahun yang akan datang, meski Jokowi harus selesai di tahun 2024. Kita akan selalu ingat dan tahu bahwa sirkuit ini dibangun oleh Presiden Jokowi dan diresmikan dengan cara motoran bersama Menteri dan Pas Pampresnya. Secara narasi, memang tidak ada kalimat yang bombastis dari Presiden Jokowi, tapi masyarakat dibuatkan sebuah momen tidak terlupakan yang selamanya pasti akan selalu diingat. Cara Jokowi menciptakan momen diingatan masyarakat sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya saat mencoba jalan Trans Papua menggunakan motor trail. Setelah itu, kita akan selalu ingat bahwa jalan di Papua setelah 70 tahun lebih merdeka baru dibangun di era Presiden Jokowi. Ya, meski saat Jokowi menaiki motornya banyak ruas jalan yang belum selesai, tapi sekarang kita bisa lihat hanya tersisa 15 km lagi. Seluruh pulau Papua akan saling terhubung dengan jalur darat. Tapi, narasi atau momen di Mandalika ini nampaknya akan jauh lebih menggelegar ke seluruh penjuru dunia, karena ini soal event internasional dan turis mancanegara. Hari ini Jokowi telah menyampaikan pesan kepada semua wisatawan asing menarik perhatian dengan motornya, bahwa Mandalika adalah sebuah pulau wisata yang betul-betul disiapkan dan sangat indah sekali, tidak kalah dari Bali. Dan Jokowi sebagai presiden nampaknya mempersiapkan betul momen ini. Karena saat Jokowi menggeber motornya di sirkuit Mandalika pagi tadi, semua infrastruktur penunjang sudah sangat siap untuk menampung berapapun jumlah wisatawan asing. Bandara Internasional Lombok siap tampung 7 juta penumpang setiap tahun. Pelabuhan di sana juga siap untuk menerima 9 kapal pesiar secara bersamaan. Hotel dan resort sudah dibangun sangat layak dan nyaman. Jalur darat ke tempat-tempat wisata dibangun secara menyeluruh. Mungkin masih ada beberapa yang belum selesai, tapi itu masih dapat dimaklumi. Artinya, saat Jokowi ngegas dengan motornya, saat itu Presiden sudah menyatakan bahwa Mandalika siap untuk semua event internasional. Ini mungkin luput dari perhatian banyak orang. Mungkin sebagian malah belum sadar sampai sekarang
betapa sebuah perencanaan sangat matang sudah dilakukan, dikerjakan selama bertahun-tahun, sampai akhirnya Lombok bertransformasi menjadi pulau yang sangat siap untuk menerima turis mancanegara. Tidak banyak kata yang Presiden sampaikan, tidak banyak janji yang beliau utarakan saat memulai pembangunan di 2018 lalu. Tapi hari ini kita semua tahu dan mungkin sebagian terkaget-kaget, ternyata pembangunan Lombok sudah sejauh itu. Sebagai rakyat, saya harus acung jempol, berterima kasih atas segala perubahan dan pembangunan yang sudah dilakukan. Ini benar-benar sebuah konsep pembangunan yang sangat detail dan menyeluruh. Minimal sampai 2031, kita masih akan menikmati balapan di Mandalika. Selanjutnya, semoga semua yang sudah dibangun ini dapat dirawat dan diperbaiki, semakin sempurna dan semakin maju, semakin nyaman untuk wisatawan, semakin besar dampak ekonominya bagi masyarakat dan UMKM setempat. Selanjutnya, mari kita tunggu akan ada panggung apa lagi yang akan diciptakan oleh Presiden Jokowi. Saya pikir Maret nanti ada gelaran MotoGP, juga akan ada satu momentum yang tercipta. Entah apa, intinya semoga semua berjalan lancar dan sukses untuk masyarakat Lombok. Begitulah kura-kura. Saya bagian benderanya yang menstart dan memfinishkan. Presiden Joko Widodo meresmikan sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang akan digunakan untuk balapan kelas dunia World Superbike pekan depan. Ini harus support karena ini kelasnya juga bisa membawa nama Indonesia ke tingkat internasional atau mendunia ya. Diselenggarakan yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Kita pernah hampir memiliki jagoan di Purnalawan ketika itu, Rio Haryanto. Kemudian kita punya Sean Gelael yang baru saja kemarin menduduki peringkat kedua. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Hanya bendera Indonesia dan lagu kebangsaan itu dinyanyikan di sebuah negara ketika kita menduduki juara. Ya, kalau menurut saya, pertama saya bangga banget ya sebagai bangsa, rakyat, dan juga sebagai atlet, terutama adanya sirkuit internasional ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya bagian benderanya yang menstart dan memfinishkan. Presiden Joko Widodo meresmikan sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang akan digunakan untuk balapan kelas dunia World Superbike pekan depan. Ini harus support karena ini kelasnya juga bisa membawa nama Indonesia ke tingkat internasional atau mendunia ya. Diselenggarakan yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Kita pernah hampir memiliki jagoan di Purnalawan ketika itu, Rio
Haryanto. Kemudian kita punya Sean Glyle yang baru saja kemarin menduduki peringkat kedua. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya